Selamat datang di channel Ceramah dari Hati. Selamat menonton dan semoga dengan video ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Rumah Quran Ummu Khadijah. Kepada seluruh para santriwati yang sedang berjibaku dan sedang berjuang untuk menghatamkan Al-Quran dan menghidupkan Al-Quran di dalam perjalanan hidupnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita di dalam perjalanan ilmu, Allah memberikan kepada kita hati yang senantiasa zuhud kepada Allah di dalam perjalanan hidup. Zuhud itu bukan berarti kita tidak memiliki apapun dari materi dan finansial, bukan. Zuhud itu bukanlah ketika pakaian kita compang-camping dan sobek-sobek, itu juga bukan. Tetapi zuhud itu adalah ketika hati kita senantiasa yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan oleh manusia, maka itulah yang dikatakan dengan zuhud. Banyak orang mereka salah kaprah ketika mereka mendefinisikan tentang zuhud. Bahwasanya zuhud itu ketika kita hanya jalan kaki, ketika kita hanya punya sepeda, ketika kita tidak memiliki rumah kecuali rumah kita bocor, maka kita senantiasa mengatakan secara otomatis itulah orang yang zuhud. Bukan. Zuhud itu amalan hati, zuhud itu bukan amalan fisik. Dan zuhud itu tidak sama sekali terpengaruh dengan kekayaan dan kemiskinan. Kalau zuhud itu harus miskin, berarti sesungguhnya orang kaya tidak mampu zuhud. Dan Nabi Sulaiman pun sebenarnya dan sejatinya tidak bisa zuhud. Karena Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kekayaan dan kekuasaan dan kerajaan yang berlimpah dan begitu luasnya. Tetapi zuhud itu amalan hati. Ada orang yang kaya dia zuhud, ada orang yang miskin dia tidak zuhud. Ada pula orang yang sederhana dia zuhud, ada orang yang kaya raya dia tidak zuhud. Semuanya tidak tergantung sama harta, tetapi sesungguhnya ketika kita kembalikan kepada definisi zuhud yang dikatakan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab Tazkiyatun Nufus dibahas bahwasanya arti zuhud itu adalah ketika kita yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan oleh manusia. Maka ini adalah sikap zuhud. Kalau ada seorang santriwati ketika dia yakin bahwasanya membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran itu lebih baik daripada FOMO kepada apa yang sedang trending di dunia sosial media, dan dia meyakini Al-Quran itu jauh lebih baik daripada suara-suara lagu di TikTok dan Instagram walaupun sedang viral, itulah yang dinamakan zuhud. Ketika ada santriwati ketika nanti setelah selesai mereka menghatamkan Al-Quran, lalu mereka ketika ingin membeli sesuatu, mereka menabung dan tidak sama sekali tertarik untuk mendapatkan satu barang dengan cara mendapatkannya dengan riba. Itulah sikap zuhud. Jadi sikap zuhud itu adalah sikap ketika kita yakin kepada apa yang dikabarkan oleh Allah daripada apa yang dikatakan oleh manusia. Makanya nanti ketika para santriwati ketika akan menempuh pernikahan, dia yakin ta'aruf itu lebih baik daripada pacaran. Walaupun mungkin setiap orang dari keluarga besarnya, dari lingkungannya, mungkin tetangga-tetangganya dan kerabatnya mengatakan, kalau kamu ta'aruf nanti kamu nggak dapat jodoh, nanti kamu menjadi perawan tua. Tapi santriwati itu tetap yakin bahwasanya pacaran tidak mendekatkan jodoh dan ta'aruf itu tidak menjauhkan jodoh. Dan dia tetap yakin dengan ta'aruf walaupun mungkin banyak orang di sekitarnya meragukan apa yang dia pilih. Maka inilah yang disebut dengan sikap zuhud. Inilah pentingnya bagi kita di dalam perjalanan kita ketika kita menuntut ilmu. Barokahnya ilmu adalah bagaimana membentuk sikap zuhud di dalam perjalanan kita. Bahwasanya hari ini kita sering sekali mendapatkan dua perkara. Yang pertama, apa yang trending dan apa yang sedang viral dan apapun yang sudah diimani oleh kebanyakan orang ataupun yang digandrungi oleh kebanyakan orang. Yang kedua, kita mendapati apa yang dikabarkan oleh Allah. Maka sesungguhnya kalau kita sebagai penuntut ilmu, ketika kita sering duduk di taman-taman ilmu dan kita meyakini apapun yang dikatakan oleh Allah dan apapun yang kita pelajari dari apapun yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW lebih kuat daripada apa yang dijanjikan oleh manusia, lebih kuat daripada apapun yang dikatakan oleh manusia walaupun itu viral dan trending, maka itulah yang disebut dengan sikap zuhud. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah semoga perjalanan kita, pada perjalanan kehidupan kita mendapatkan barokahnya ilmu. Dan barokahnya ilmu terletak bagaimana kita memiliki sifat zuhud di dalam perjalanan hidup kita.
kepada seluruh para santriwati, jangan pernah lelah di dalam menata hatinya, supaya kita senantiasa zuhud, senantiasa yakin apapun yang kita dapatkan pada apa yang kita pelajari di taman ilmu, itulah yang kita imani dan kita yakini. Walaupun prosesnya lambat, tetapi yakinlah apa yang datang dari Allah itu jauh lebih baik daripada apapun yang dikatakan oleh manusia. Orang mengatakan bahwasanya kalau kamu hidup dan sekolah di pondok tahfidz dan rumah tahfidz, kamu tidak punya ijazah, gimana kamu nanti bisa mendapatkan rezeki dan mendapatkan uang? Tetapi santriwati itu sembari senyum dia menjawab, Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang berinteraksi secara jujur dengan setiap firman-Nya. Ini merupakan sifat zuhud. Ketika santriwati, ketika nanti tergoda dengan seorang ikhwan gitu, lalu ikhwan itu mengajak untuk kenalan di luar ta'aruf yang benar, di luar ta'aruf yang syar'i. Lalu teman-teman kamu bilang, wah kelihatannya kalau kenalan dulu lebih baik deh daripada langsung ta'aruf. Tapi kita tetap mengatakan bahwasanya kita pengen ta'aruf. Dan kita yakin bahwasanya ta'aruf lebih baik daripada pacaran. Itu sikap zuhud. Kalau nanti kalian sudah keluar dari pondok tahfidz, lalu kalian pengen mendapatkan motor, pengen mendapatkan rumah kecil gitu. Lalu ada yang menjanjikan sudah pakai riba aja. Ajukan pinjaman ke bank nanti supaya bisa nyicil selama 15 tahun. Tapi kamu menjawabnya dan berkata, enggak lah, kalau memang belum bisa membeli cash, saya cukup dengan menyewa saja. Menyewa itu membuat saya lebih tenang daripada saya meminjam dengan pinjaman yang di dalamnya ada riba. Sudah membuat tidak tenang kehidupan malam saya dan membuat gelisah di waktu siang saya. Itulah sikap zuhud. Maka itulah yang menjadikan kalian harus memahami betul. Sikap zuhud itu merupakan barokahnya ilmu. Orang nanti ada yang berkata, kok kamu pakai hijabnya terlalu panjang, pakai hijab yang modis aja, pakai yang hijab yang fashionable aja, tidak usah pakai cadar, tidak usah pakai warna gelap, pakailah warna yang sifatnya itu menarik, supaya orang itu senang ngeliatin kita. Tapi kita tetap yakin bahwasanya hijab syar'i itu akan menjadikan kita dimuliakan di mata orang yang tepat. Itulah yang disebut dengan sikap zuhud. Jangan sampai perjalanan kita di dalam menuntut ilmu, perjalanan kita ketika bermuamalah dengan Al-Quran, tetapi tidak menjadikan hati kita zuhud. Jangan sampai ketika kalian tidak memiliki sikap zuhud, kalau ada seorang penghafal Al-Quran, kalau seorang da'i, kalau seorang ustadz, sudah tidak memiliki sifat zuhud, maka dia bisa menjual kebenaran-kebenaran ayat yang ada pada Al-Quran, dijual dengan harga yang murah hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Inilah yang disebut dengan sikap zuhud. Sikap zuhud tidak ada kaitannya dengan kemiskinan dan kekayaan. Bisa jadi ada yang memakai BMW tetapi hatinya zuhud. Tapi bisa jadi ada yang memakai sepeda tetapi dia hatinya belum tentu zuhud. Zuhud itu amalan hati, bukan amalan fisik. Dan semoga kita termasuk orang yang diberikan oleh Allah sifat zuhud. Karena sesungguhnya ketika kita memiliki sifat zuhud, Allah akan mencintai kita dan menjadikan orang mukmin pun akan respek kepada setiap pilihan yang ada pada diri kita. Insya Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami betapa besarnya keberkahan ilmu ketika kita memiliki sifat zuhud. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa merasa bersyukur kepada Allah atas setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Kurikulum bagi amalan hati kita itu ada 3 di dalam perjalanan hidup. Santriwati harus paham, hati kita hubungannya dengan Allah tidak akan sempurna sampai kita memiliki 3 komponen. Hati kita di dalam menjalani kehidupan tidak akan sempurna sampai kita memiliki 3 amalan. Apa 3 komponen penting ketika kita berhubungan dengan Allah? Kita tidak akan pernah sempurna ibadah kita, penghambaan kita kepada Allah sampai kita memiliki sifat khauf, roja, dan mahabbah. Khauf itu apa? Khauf itu adalah memiliki rasa takut kepada Allah terhadap siksanya. Khauf itulah yang menjadikan kalian berhijab. Khauf itulah yang menjadikan kalian bisa bangun jam 3 pagi. Khauf itulah yang menjadikan kalian tidak ingin terlambat ketika sholat subuh. Khauf itulah yang menjadikan kalian ketika diulurkan tangan untuk menjamah kulit kalian, maka kalian menolak ketika dia belum halal untuk kalian. Itulah yang disebut dengan sikap khauf. Dan kita pada kehidupan memerlukan sifat khauf, karena sifat khauf itu ibarat rem yang bisa mengendalikan kita dari berbagai macam syahwat dan nafsu yang tidak pernah mengenal kata kenyang.
Komponen yang kedua roja. Roja itu adalah kita berharap kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah memberikan rasa kasihan kepada kita. Puncak tertinggi dalam rasa cinta itu mengasihi. Dan kita berharap supaya kita di dalam komponen hati kita mendapatkan sifat roja. Kita selalu rojak kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan rahmat dan Allah mengampuni dosa kita. Dan yang ketiga, Allah memberikan kepada kita, hati kita itu sifat mahabbah. Artinya bahwasanya kita senantiasa menetapkan tujuan terbesar dalam kehidupan kita mendapatkan cintanya Allah dan kita pun mencintai Allah. Ini 3 komponen antara kita dengan Allah. Tapi dalam masalah hati kita, hubungannya dengan kehidupan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 perkara yang lainnya. Apa 3 perkara yang kita butuhkan di dalam perjalanan hidup? 3 perkara yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup itu adalah, pertama, kita tidak akan sempurna kehidupan kita pada perjalanan ini sampai kita memiliki sifat syukur tanpa syarat. Artinya bahwasanya kita bersyukur setiap waktu kepada Allah tanpa syarat. Jangan menetapkan syukur hanya ketika keinginan kalian dapatkan. Jangan menetapkan syukurnya kalian, baru kalian akan berikan ketika doanya dikabulkan oleh Allah. Jangan menetapkan syukur ketika kondisi-kondisi dan ekspektasi yang kalian harapkan itu dipenuhi oleh Allah. Jangan. Syukur itu harusnya tidak memiliki syarat. Maka yang pertama, syukur tanpa syarat atau syukur tanpa syarat. Yang kedua, sabar tanpa tepi. Artinya kita memberikan kesabaran setiap waktu di dalam perjalanan kehidupan kita dan kesabaran kita tanpa tepi di dalam perjalanan kehidupan kita. Sabar terus kita berikan di dalam setiap perjalanan hidup kita, karena sesungguhnya mata uang di dalam gelombang kehidupan, mata uangnya itu adalah kesabaran tanpa tepi. Yang ketiga, yaitu adalah memberikan keridhaan tanpa batas. Artinya kalian harus ridho kepada apapun yang Allah berikan kepada takdir kalian. Takdir itu ada yang pahit, takdir itu ada yang manis. Kadang-kadang kita membenci takdir yang pahit, padahal takdir pahit itu membawa kebaikan untuk kita di masa senja. Kadang-kadang Allah memberikan takdir manis, tetapi kalau kita lalai menyikapinya justru akan menjadi kerusakan pada perjalanan hidup kita. Maka inilah yang kita perlukan. Kehidupan itu tidak akan pernah lepas kecuali kita memiliki 3 komponen ini di dalam perjalanan hidup. Maka bagilah hatimu dengan 3 perkara. Bagilah hatimu dengan kesyukuran, bagilah hatimu dengan kesabaran, dan bagilah hatimu dengan keridhaan. Sepertiganya pada sabar, sepertiganya pada syukur, dan sepertiganya pada keridhaan. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam salah satu kitabnya, Inna fil jannati la mangzilatun la tunalu illa bisabri indar raha illa bisabri indal bala wasyukri indar raha waridha bil qada. Sesungguhnya di surga itu ada banyak sekali tingkatan-tingkatan di surga, di mana tingkatan-tingkatan di surga itu tidak akan pernah kita mendapatkan tingkatan-tingkatan di surga itu kecuali dengan 3 perkara, yaitu adalah dengan memberikan syukur kepada setiap kelapangan, memberikan sabar pada setiap kesulitan, dan memberikan keridhaan dalam setiap takdir yang berjalan di dalam kehidupan kita. Semoga kalian nanti mendapatkan 3 perkara itu senantiasa setiap waktu. Kalau kalian menghafalkan Quran, kok tidak membuat kalian sabar, tidak membuat kalian syukur, tidak membuat kalian ridho, hati-hati. Jangan-jangan ilmu dan Al-Quran yang kalian hafalkan belum barokah untuk kita. Dan sesungguhnya para santriwati dan termasuk kami, para asatid, para ustadz, kamu adalah dirimu di waktu sendirian. Ya. Jadi ketika kita pada waktu di sendirian kita mampu menjadi orang yang sabar, mampu menjadi orang yang bersyukur, dan mampu menjadi orang yang ridho, maka sesungguhnya siapapun di antara kita di waktu sendirian mampu bersyukur, mampu bersabar, dan mampu ridho. Berarti dia telah sempurna bagaimana dia menempatkan hatinya di dalam perjalanan hidup. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan ridho, sabar, dan syukur tidak bisa didapatkan secara instan dan tidak bisa datang secara tiba-tiba. Pelajaran tentang ridho, pelajaran tentang sabar dan syukur pada hati kita hanya bisa didapatkan dengan proses ilmu yang panjang ketika kalian itu senantiasa mendatangi majelis ilmu. Inilah pentingnya kalian berkumpul di majelis Senin malam setiap
pekan, setiap pekan 1 kali kalian belajar, bukan karena ini diperintahkan oleh musyrifah, bukan ini karena diperintahkan oleh mudirah, tapi pastikan bahwasanya keberadaan kalian ketika kalian itu di majelis Senin malam, madrasah Senin malam, betul-betul karena Allah. Maka sesungguhnya itulah yang akan membantu kita semuanya untuk senantiasa sabar, syukur, dan ridho di dalam perjalanan hidup. Amin insyaallah. Seluruh para penuntut ilmu dan seluruh para santriwati yang semoga Allah berikan kebaikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan melanjutkan part yang kedua, yaitu tentang kaidah-kaidah penting di dalam kehidupan berbasis dengan apa yang pernah disampaikan di dalam petunjuk Rasulullah SAW. Dan tentunya kebutuhan kita kepada petunjuk Nabi merupakan kebutuhan paling esensial di dalam kehidupan kita, dan itu tidak bisa ditawar. Kehidupan kita akan mengalami berbagai macam ujian, akan mengalami berbagai macam kerusakan ketika kita tidak sesuai dan tidak berkelarasan dengan apa yang dikatakan dari petunjuk Rasulullah SAW. Makanya di dalam surat An-Nur Allah sudah menyampaikan kepada kita, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah mereka berhati-hati kalau mereka menyelisihi apapun yang datang dari Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya menyelisihi apapun yang datang dari baginda Nabi SAW, maka akan mendapatkan 2 konsekuensi yang berat. Mereka mendapatkan fitnah dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Mari kita jumpai bagaimana kisah nyata pada perang Uhud. Bagaimana para sahabat ketika ditunjuk oleh Nabi sebagai pasukan rumat, sebagai pasukan pemanah. Dan Nabi sudah memberikan instruksi sangat jelas. Kalian tidak boleh turun dari bukit rumat ini, dari bukit Uhud ini, sampai aku yang memberikan aba-aba. Kalau kalian sudah boleh untuk turun. Tapi pasukan rumat pada saat itu tidak sabar mendapati pasukan musyrikun Quraisy sudah porak-poranda, dan ketika mereka kabur, akhirnya mereka turun. Timingnya sebenarnya tinggal menunggu waktu sebentar saja. Tapi pada saat itu mereka tidak mau bersabar untuk menunggu perintah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi? Tentunya kita semuanya paham bagaimana kita membaca di dalam sirah, bagaimana para sahabat menderita kekalahan dalam tanda petik. Bahkan pada saat itu hampir 70 syuhada Uhud itu wafat ketika para sahabat yang telah ditunjuk oleh Nabi menjadi pasukan rumat, mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Apa pelajaran penting yang kita dapatkan dari pelajaran Gunung Uhud atau pelajaran perang Uhud? Yaitu adalah bagaimana setiap manusia kalau mereka sudah menyelisihi petunjuk Nabi SAW, maka menjadikan kehidupan mereka itu akan berantakan. Kadang-kadang kehidupan seseorang itu berantakan, berbenturan dengan banyak masalah, bukan Allah yang jahat. Bukan pula karena Allah yang zalim kepada mereka, tetapi karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk yang datang dari baginda Nabi SAW. Nah, inilah yang menjadikan kita mengerti bagaimana kehidupan seorang mukmin tidak boleh lepas, bagaimana kehidupannya berkesesuaian dengan apapun yang dikatakan oleh Nabi, karena memberikan ketaatan atau memberikan kepatuhan tanpa syarat dan ketaatan tanpa tapi kepada Nabi itu merupakan kunci keberuntungan pada kehidupan dunia dan pada kehidupan kelak kita di akhirat. Nah, itulah yang menjadikan kita membahas 50 kaidah di dalam kehidupan bersumber dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang menjadikan kita akhirnya mengkaji, mentadaburi setiap apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW supaya mampu kita eksekusi, mampu kita terapkan di dalam perjalanan hidup kita. Inilah pentingnya. Kembali kita mengkaji 50 kaidah tentang kehidupan berdasarkan dan bersumber dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita akan membahas kaidah yang ke-10 yang menjadi pembahasan kita itu adalah sesungguhnya dusta itu
mengarahkan dan menjerumuskan kita kepada sebuah dosa. Ini merupakan kaidah yang kita pelajari. Dan kemarin kita sudah menyampaikan di dalam bab muqaddimah. Tidak mungkin kita membahas tentang dusta kalau kita tidak membahas terlebih dahulu bagaimana kemuliaan dan keutamaan ketika kita di dalam berislam itu diukur salah satunya di dalam kejujuran kita ketika kita berkata. Karena ternyata ketika kita berkata yang jujur di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita, kejujuran itu akan memberikan kepada kita banyak sekali kebaikan demi kebaikan yang tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak memiliki komitmen di dalam menjaga lisan kita. Tidak ada perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali adalah dua lubangnya, yaitu adalah lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Maka pemahaman terbaliknya, mafhumul mukhalafahnya sederhana. Berarti perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah lubang mulutnya dan juga lubang kemaluannya ketika dijaga sebagaimana penjagaan yang Allah ridhoi. Makanya pernah ada kisah nyata, ada seorang tokoh ya, ulama salaf ya, ketika pada saat itu dia diperintahkan oleh majikannya untuk membeli apa yang paling terbaik pada kambing. Maka pembantunya pergi ke pasar untuk membelikan apa yang terbaik pada tubuhnya kambing. Maka pembantu itu, yang sebenarnya beliau juga orang yang berilmu, membelikan kepada majikannya lidah kambing. Maka ketika majikan sudah mendapatkan, bagian terbaik dari kambing itu adalah lidahnya, atau bagian terbaik itu lidah. Maka majikan memberikan perintah yang kedua, sekarang aku perintahkan kamu untuk mengambil apa yang paling buruk dari kambing itu. Maka sang budak ini kembali ke pasar dan membeli lidah kembali dan memberikan kepada majikannya. Lalu majikannya berkata, ketika aku suruh engkau untuk mengambil apa yang terbaik dari kambing, engkau mengambil lidah. Dan ketika aku suruh engkau untuk mengambil apa yang paling buruk dari kambing, engkau juga mengambil lidah. Maka pada saat itu seketika budaknya memberikan jawaban. Karena sesungguhnya lidah ketika dijaga dan dimanfaatkan pada perkara yang Allah ridhoi, inilah bagian terbaik dari kehidupan manusia. Kalau kita punya lidah dan kita memanfaatkan dengan cara yang terbaik, karena kita tahu betul bahwasanya lidah kita, lisan kita senantiasa diawasi oleh Allah, dan senantiasa tidak ada satupun yang luput dari pengawasan malaikat raqib dan atib di dalam perjalanan kita, maka sesungguhnya dia bisa mendorong seorang manusia menuju kepada surga. Tapi ketika lidah ini tidak dijaga, dia tidak tahu bahwasanya lidah kita selalu diawasi oleh Allah dan senantiasa diawasi oleh malaikat munkar dan nakir, maka tidak ada perkara yang paling menjerumuskan seseorang menuju ke neraka kecuali adalah urusan lidahnya. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Urusan lidah ini adalah urusan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena sesungguhnya kebaikan kita itu salah satunya tergantung indikatornya bagaimana kita menjaga lidah kita dan apapun yang keluar dari lisan kita. Karena apapun yang keluar dari lisan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang luput. Kalau kalian pernah melihat handphone itu sekarang punya operation systemnya. Sistem operasinya itu apa? Salah satunya dia bisa mengetahui berapa kadar kata yang pernah kita ketik di SMS ataupun WhatsApp. Itu jumlah kata yang kita produksi ketika kita mengirimkan kata itu, maka ada sistem yang bisa menghitungnya setiap hari. Itu yang kita dapatkan dari kemajuan teknologi. Bahkan setiap kata yang kita tulis di handphone dan kita sebarkan di sosial media, ataupun yang kita sebarkan di aplikasi-aplikasi chat itu bisa terbaca jumlah katanya itu berapa ribu per hari. Kalaulah gadget dan teknologinya itu bisa mencatat berapa jumlah kata yang kita hamburkan dan kita keluarkan ketika kita menulis itu di sosial media, maka sesungguhnya malaikat raqib dan malaikat atid pastinya lebih detail untuk mencatat itu semuanya. Dan itu menunjukkan kepada kita urusan lidah itu urusan besar. Urusan yang berkaitan dengan banyak perkara pada kehidupan manusia. Tidaklah orang masuk surga kecuali urusan lidahnya.
dan tidaklah orang masuk neraka pun kecuali karena lidahnya. Makanya kebanyakan wanita mereka masuk neraka bukan karena mereka tidak sholat, bukan karena mereka kufur kepada Allah. Tapi kebanyakan wanita mereka terjerumus kepada neraka disebabkan karena urusan lidahnya. Ketika mereka tidak tahu harus mengomentari suaminya dalam kerangka yang diridhai oleh Allah. Makanya kan kita dapatkan dalam satu riwayat dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ra'aitun nara wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa." Aku melihat neraka dan aku melihat kebanyakan dari penduduk neraka itu adalah perempuan. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah perempuan. Seketika para sahabat wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ayakfurna billah?" Apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Maka dikatakan tidak. Mereka tidak kufur kepada Allah. Tetapi mereka yakfurna bil ashir. Mereka itu kufur kepada suaminya. Ketika suaminya telah melakukan banyak kebaikan, lalu suaminya jatuh di dalam satu kesalahan, seketika sang istri mengatakan kepada suaminya, "Mali ra'aitu minka khairun qattun." Kenapa aku tidak melihatmu ada kebaikannya sama sekali ketika engkau menjadi suamiku? Ternyata perkataan ini merupakan penyebab terbesar dan terbanyak wanita dijebloskan menjadi narapidana neraka. Mari kita hitung. Mali ro'aitu minka khairun qattun. Ini 8 kata. Kalau kita hitung ya secara buru-buru. Mali 1 2, ro'aitu 2, minka itu 2, min dan ka. Khairan itu 1, qattun itu 8. Jadi ketika ada seorang istri mengatakan mali ra'aitu minka khairun qattun, itu seketika bahwasanya perkataan itu menyeret seorang wanita menjadi narapidana neraka. Dan itu ternyata lewat lesannya. Maka inilah yang menyebabkan kita akhirnya memahami betapa dahsyatnya urusan kata. Karena apa? Urusan kata bisa menyebabkan seseorang bisa membunuh. Urusan kata bisa menyebabkan 2 negara bertikai dan berperang dan menyebabkan banyak tumpahnya darah manusia di atas muka bumi ini. Dan sesungguhnya dalam masalah kata ini pun menyebabkan rusaknya dari berbagai macam kehidupan itu adalah masalah kata. Ya. Untuk memberikan kepada kita tentang satu makna yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Urusan kalimat dan urusan lisan itu urusan besar. Dan inilah yang menjadikan kita sekali lagi memahami betapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa memperhatikan setiap ucapan-ucapan yang keluar dari lisan-lisan kita. Makanya kemarin saya menyampaikan sebuah kisah nyata bagaimana seorang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala sangat menjaga setiap kata dan setiap kalimat yang keluar dari lisannya. Sehingga pernah satu waktu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika sakit maka beliau mengerang dengan mengatakan gitu. Maka ada satu sahabatnya yang mendengar bagaimana Imam Ahmad itu mengerang. Sahabatnya itu lalu berkata kepada Imam Ahmad, "Aku khawatir apabila kamu mengerang semacam itu, erangan itu akan termasuk hisab yang akan ditujukan dan dihadapkan kepada dirimu." Maka semenjak saat itu Imam Ahmad setelah mendapatkan insight dari sahabatnya tentang bagaimana mengerang itu bisa menjadi hisab yang ditujukan kepadanya, semenjak saat itu Imam Ahmad tidak pernah sama sekali mengerang. Sesakit apapun beliau merasakan perihnya, maka beliau menggigit lidahnya supaya tidak mengerang. Saking beliau khawatir kalau mengerang itu nanti akan masuk pada kategori hisab yang akan memberatkan beliau di hadapan Allah. Ketika sahabatnya mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan kecuali di sampingnya ada malaikat raqib dan atid. Dan aku khawatir wahai Ahmad bahwasanya erangan kamu itu masuk di dalam pembahasan yang akan ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Maka semenjak saat itu seperih apapun, sesakit apapun Imam Ahmad ketika merasakan sakit, beliau menggigit lidahnya sekuat mampunya beliau supaya beliau tidak mengerang karena saking takutnya beliau ketika berurusan dengan masalah lisan dan masalah lidah.
ketika beliau tahu perkara inilah merupakan perkara yang paling banyak menjerumuskan seseorang kepada neraka, sebagaimana ketika menjaganya merupakan perkara yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Inilah yang kita pahami tentang masalah perkataan. Sekarang mari kita membahas. Kita mulai pembahasan adalah setelah kita membahas bagaimana keutamaan kita untuk menjaga setiap lisan kita, dan kita kemarin sudah membahas keutamaan lisan itu yang pertama akan menjadikan kita mudah diampuni oleh Allah dan menjadikan kita itu diperbaiki amalan kita ketika kita menjaga setiap kalimat yang keluar itu dengan kalimat yang benar. Yang kedua, kita juga sudah mempelajari bahwasanya menjaga setiap kalimat yang keluar dari lisan kita bisa menyebabkan Allah akan menjaga keturunan kita di dalam kebaikan dan di dalam kualitas hidupnya. Dan yang ketiga, menjaga ucapan itu bisa memberikan arti bahwasanya kita sangat menjaga urusan akhirat kita. Sekarang mari kita membahas. Ucapan itu memiliki tingkatan. Ucapan itu memiliki tingkatan. Ada setidaknya 3 tingkatan terbaik di dalam setiap ucapan manusia. Yang pertama, ucapan terbaik itu adalah qaulan sadida. Ya, yang kita baca di dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Yaitu tingkatan terbaik dalam setiap ucapan itu adalah perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu adalah perkataan yang diucapkan oleh seseorang sesuai dengan kebenaran yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam hadis. Itu yang dinamakan dengan puncak tertinggi dari perkataan. Merekalah orang yang mengucapkan perkataan benar, dan sesungguhnya di antara ucapan yang paling tinggi yaitu ucapan yang paling benar, yang paling berat itu adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Ini merupakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Ya, ini merupakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapatkan bahwasanya ini merupakan ucapan tertinggi dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika seseorang itu, ketika dia bicara, tidak pernah dia bicara tentang apapun kecuali tidak pernah keluar dari apapun yang diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau dia tahu, dia menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau dia tidak tahu, menjadikan dia tidak akan pernah memberanikan diri untuk berkata sesuatu pada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Inilah puncak tertinggi dari ucapan kebaikan manusia, ucapan kebenaran. Makanya orang bisa berkata baik, tapi belum tentu bisa berkata yang benar. Karena tidak ada yang bisa berkata yang benar, kecuali adalah mereka yang telah memiliki hati yang kuat ketika dia beriman kepada hari akhir. Ucapannya adalah ucapan yang benar, walaupun dia mendapatkan penekanan yang luar biasa. Dan dia mendapatkan konsekuensi yang berat ketika dia mengucapkan ucapan yang benar. Dan itulah yang terjadi kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu merupakan salah satu di antara wali-walinya Allah yang dia mampu mengucapkan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang memaksakan pendapatnya yang menyimpang, tetapi Imam Ahmad tidak bergeming untuk tetap mengucapkan kalimat yang benar di hadapan pemimpin. Yang pada saat itu meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Dan Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi Al-Quran itu kalamullah. Ya, tentunya kita harus paham ya. Apa konsekuensinya kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, Ustaz? Konsekuensinya berat. Kalau kita mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran itu bisa salah, bisa benar. Al-Quran bisa diinjek. Al-Quran tidak perlu dihormati kalau Al-Quran itu makhluk. Itu bahayanya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Oleh karenanya, seluruh ulama Ahlussunnah sepakat bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, tetapi Al-Quran itu merupakan kalamullah, firman-Nya Allah yang bersifat mutlak, benar, dan tidak ada sama sekali di dalamnya kedustaan dan tidak ada sama sekali di dalamnya kerusakan.
Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebagaimana kata Nabi, tidak ada ucapan yang paling benar kecuali adalah kitabullah. Nah, makanya kita merujuk perkataan yang benar ini diucapkan oleh Imam Ahmad. Makanya ketika Imam Ahmad tidak mau mengaminkan apa yang dipaksakan oleh yang dipaksakan oleh penguasanya pada saat itu, maka akhirnya menjadikan Imam Ahmad itu dijebloskan ke penjara. Ada satu kisah menarik ketika Imam Ahmad itu dijebloskan ke penjara, maka beliau sebagai manusia biasa, beliau memiliki rasa khawatir dan takut. Pada saat itu, ada salah satu orang yang berada di penjara yang sama dan sel yang sama dengan Imam Ahmad. Ketika beliau melihat Imam Ahmad agak takut dengan eksekusi hukuman yang akan diterapkan kepada beliau, karena beliau itu akan dicambuk. Kalau kita membuka di dalam buku sirah, kita akan menjumpai hukuman cambuk yang ada pada zaman itu sangatlah luar biasa sadis. Bahkan ada sebagian ahli sejarah itu mengatakan bahwasanya hukuman cambuk yang diterapkan pada zaman itu kalau ditimpakan kepada gajah, gajah itu pasti mati menggelepar. Saking kuatnya cambukan pada waktu itu oleh para algojo yang ditetapkan. Ya. Bentar. Maka pada saat itulah Khalifah Mu'tasim ini, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim ini yang memaksakan pendapat bahwasanya Quran itu makhluk. Maka Imam Ahmad tetap mengatakan bahwasanya kepada Khalifah pada saat itu, yaitu Khalifah Mu'tasim, bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Ketika beliau dalam kondisi ketakutan di dalam sel penjara itu, ada seorang maling yang akhirnya menasihati Imam Ahmad. Dan nasihat ini sangat menghujam kepada hatinya Imam Ahmad. Apa itu nasihatnya maling yang berada satu sel dengan Imam Ahmad? Maka maling itu berkata, wahai guru kami, wahai yang mulia, syah kami, saya ini ratusan kali mencuri. Dan sudah ratusan kali saya dicambuk. Dan saya bersabar. Kalau saya saja bersabar di atas kemaksiatan, harusnya engkau lebih mampu bersabar di atas kebenaran. Ternyata ucapan tersebut betul-betul menghujam kepada hatinya Imam Ahmad. Makanya akhirnya Imam Ahmad itu setelah mendapatkan kalimat ini, motivasi ini dari seorang maling, itu betul-betul menguatkan Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad itu ketika akhirnya digelendang, beliau itu ke alun-alun, dan ketika akan dieksekusi, Imam Ahmad sama sekali tidak gentar untuk mengubah apa yang dikatakan dari perkataan yang benar. Qaulan sadida. Perkataannya dia tetap mengatakan kepada Khalifah Mu'tasim bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah, kalamullah. Maka akhirnya pada saat itu dijatuhkanlah hukuman cambuk kepada Imam Ahmad. Insya Allah. Yang menarik adalah kalau kita bedah bagaimana kisahnya Imam Ahmad ketika mengucapkan kalimat yang benar itu, maka cambukan itu begitu kerasnya. Cambukan itu begitu kerasnya. Cambukan itu begitu kerasnya. Sampai akhirnya salah satu di antara cambukan itu ketika menimpa kepada Imam Ahmad, mengenai kepada tali celananya Imam Ahmad. Dan hampir saja tali celana Imam Ahmad itu turun dan memperlihatkan auratnya Imam Ahmad. Para santriwati harus tahu, Imam Ahmad ini ulama besar. Imam Ad-Dahabi mencatat dan mengatakan bahwasanya sekali berimam Ahmad, kalau sudah ngisi kajian, paling minim muridnya yang hadir itu 5.000 orang. Itu paling minim. Sekelas Imam Ahmad. 500 orang itu menjadi murid pertamanya Imam Ahmad yang paling rajin mencatat ketika Imam Ahmad mengisi. 4.500 itu belajar bagaimana akhlaknya Imam Ahmad. Makanya ketika Imam Ahmad itu dicambuk, disaksikan ribuan orang. Dan semuanya tidak tega melihat hukuman itu ditimpakan kepada Imam Ahmad. Ketika salah satu cambukan Al-Gojo itu mengenai kepada celananya Imam Ahmad, hampir melorot. Maka pada saat itulah Imam Ahmad itu berdoa dan meminta tolong kepada Allah, dan Allah menurunkan karomah kepada Imam Ahmad. Apa doanya Imam Ahmad pada saat itu? Maka pada saat itu doanya Imam Ahmad adalah, ya Allah, tutuplah auratku ya Allah, ketika aku tidak bisa menutup auratku ini.
Maka seketika Allah tutup auratnya Imam Ahmad, sekencang apapun cambukan yang mengenai kepada Imam Ahmad tidak mampu melepaskan tali celananya Imam Ahmad sampai hukuman cambuk itu selesai. Dan auratnya Imam Ahmad terjaga sampai cambukan itu selesai. Dan Allah kuatkan Imam Ahmad. Inilah yang merupakan puncak tertinggi dari perkataan manusia. Puncak tertinggi perkataan manusia itu adalah mengatakan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Mereka mengucapkan kalimat yang benar karena mereka cinta kepada pemimpinnya walaupun pemimpinnya zalim. Mereka tidak menjadi penjilat, mereka tidak mendekat kepada pemimpin untuk mendapatkan proyek dan mendapatkan pembagian harta, bukan. Tapi mereka mengatakan kalimat yang benar. Dan inilah yang disebut dengan qaulan sadida. Ini merupakan ucapan yang terbaik dalam kehidupan manusia. Ya. Sehingga inilah yang menempati urutan pertama dalam sebaik-baik perkataan manusia di hadapan Allah, yaitu qaulan sadida ini. Makanya inilah yang menjadikan memahami kita bahwasanya inilah puncak dan inilah amalan yang betul-betul menjadikan amalan kita akan diampuni oleh Allah, amalan kita akan diperbaiki oleh Allah, keturunan kita akan dijaga oleh Allah ketika kita sudah mampu menyampaikan qaulan sadida. Ya. Makanya kalau ada seorang guru mampu mengucapkan kalimat yang benar di hadapan orang kaya yang menjadi muridnya, inilah yang disebut dengan qaulan sadida. Makanya Ali bin Abi Thalib itu apa? Salah satu perkataan yang berat, kata Ali bin Abi Thalib adalah, engkau mengatakan sesuatu yang benar dengan orang yang kamu harapkan kekayaannya dan orang yang paling kamu takutkan hukumannya. Ini merupakan perkataan yang paling berat, kata Ali bin Abi Thalib. Dan setiap orang yang mampu mengucapkan itu, maka dia mendapatkan puncak tertinggi dari perkataan yang terbaik di antara perkataan yang pernah diucapkan manusia, yaitu adalah perkataan yang benar. Makanya Allah lalu menyampaikan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Manakah yang lebih baik daripada perkataan ketika mengajak kepada Allah dan dia menyampaikan perkataan yang benar. Dia mengucapkan kalimat yang benar. Sebagaimana ini pun diwakili oleh Bilal ketika Bilal itu ditimpa dengan batu oleh Umayyah bin Khalaf dan Bilal itu tetap mengatakan ahad, ahad dan tidak sama sekali merubah pendapatnya, maka inilah yang disebut dengan perkataan yang benar. Dan ini puncak perkataan terbaik. Ini kita harus paham dulu supaya kita mengerti bagaimana perkataan yang menempati urutan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Yang kedua, perkataan setelah perkataan yang benar itu, yang kedua itu adalah perkataan yang mengajak kepada kebenaran dan mengajak kepada kebaikan. Ya. Dia tidak sebagaimana yang pertama, mengajak kepada kebenaran, tapi dia mengajak kepada kebaikan. Itulah yang dimaksudkan pula oleh surat Fussilat yang tadi kita baca, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yaitu di dalam surat Fussilat 33 adalah orang yang mereka itu menyeru kepada kebaikan. Terkadang mereka tidak menghadapi tekanan sebagaimana ketika mengucapkan kalimat yang benar. Karena kalau yang baik itu standarnya lebih rendah daripada nomor satu. Kalau nomor satu tuh tekanannya luar biasa. Jadi mengucapkan kalimat yang benar itu tekanannya luar biasa dan konsekuensinya berat. Konsekuensinya berat. Ada yang kedua, yaitu kalimat yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Dia mengajak kepada kebaikan supaya orang bisa melakukan kebaikan-kebaikan itu walaupun dia tidak sampai tarafnya itu mengajak kepada kebenaran. Sehingga dia terus menyampaikan kalimat-kalimat kebaikan untuk mengajak manusia. Ya. Untuk menuju kepada apa yang baik. Dan menuju kepada apa yang memberikan kebaikan. Maka ini menempati urutan nomor 2. Yaitu kalimat yang mengajak kepada kebaikan. Yang ketiga, urutan perkataan yang terbaik itu apa? Yang ketiga, perkataan yang mengarahkan kepada perkara yang menunjukkan
yang menjadikan orang itu senang mendapatkan perkataan itu, tetapi tidak keluar dari ridhonya Allah. Seperti ketika kita mengucapkan satu kalimat, di mana kalimat itu akhirnya menjadikan orang senang mendapatkan kalimat itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kamu mengucapkan kalimat yang baik itu merupakan sedekah. Artinya dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kamu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Dan itu merupakan sedekah. Itu merupakan sedekah. Kalimat-kalimat yang baik itu. Artinya bahwasanya kalimat yang kita sampaikan melapangkan hatinya orang untuk mendengarnya. Ya. Disampaikan dengan diksi yang baik, disampaikan dengan bahasa yang lembut, itu merupakan kalimat yang Allah ridhoi yang nomor 3. Terkadang mungkin kalimatnya kalimat biasa, kalimat yang biasa, mubah biasa. Tapi kalimat-kalimatnya itu kalimat yang disampaikan dengan cara yang terbaik, metodenya yang terbaik. Dan akhirnya pemilihan setiap kalimat dan setiap kata-katanya itu bisa melegakan hatinya orang. Maka ini menempati kalimat yang ketiga, kalimat yang Allah cintai. Kayak Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau beliau mendapati para sahabat melakukan kesalahan, maka Rasulullah SAW itu tidak pernah menggunakan diksi dan tidak pernah menggunakan pemilihan kalimat yang menyudutkan sahabat tadi ketika dia telah melakukan perzinahan. Nabi itu selalu terampil menggunakan kalimat-kalimat yang terbaik ketika menyikapi saudaranya dan sahabatnya yang terjatuh dalam kesalahan. Contoh, ini contohnya terkenal sekali. Ketika kita pernah mendapati ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Nabi Muhammad sebelum dia masuk Islam, "I'dhan li bizina ya Muhammad." Saya akan masuk Islam ya Muhammad, tapi izinkan saya berzina. Rasulullah tidak langsung menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya langsung menyudutkan pemuda ini. Tapi Nabi langsung memilih kalimat-kalimat yang dia sampaikan kepada pemuda ini apa? Apakah kamu punya seorang ibu? Punya. Apakah kamu punya seorang anak, seorang saudari perempuan? Punya. Maka sesungguhnya sebagaimana kamu ketika mereka dizinai kamu marah dan kamu tidak ridho, orang lain pun juga tidak akan ridho ketika kamu berzina dengan anggota mereka atau anggota wanita mereka. Maka saat itu langsung sahabat tersebut mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam." Dan akhirnya dia berkata, "Sebelum aku ketemu Nabi Muhammad, tidak ada perkara yang paling aku cintai kecuali zina. Tapi setelah aku ketemu dengan Rasulullah, tidak ada perkara yang paling aku benci kecuali zina." Ini perkataan. Perkataan yang dipilih dengan diksi yang terbaik. Ya. Rasulullah itu selalu memilih kalimat yang terbaik dan memilih kata yang terbaik. Ketika beliau menyampaikan kebenaran ataupun ketika beliau menyampaikan kebaikan. Makanya kita kaum muslimin, itu kita diperintahkan untuk memilih kalimat yang terbaik. Kalau kamu akan menyampaikan sesuatu kepada orang yang kamu cintai, atau orang yang kamu hadapi, atau orang yang berinteraksi dengan kamu, lalu kamu betul-betul memilih kalimat-kalimat yang terbaik, kalimat terbaik itu kayak sebuah motivasi kebaikan untuk orang lain. Dan itu melapangkan kehidupan mereka ketika mereka itu mendapatkan kalimat-kalimat yang baik. Seperti Rasulullah pernah, ada seorang sahabat itu ketika telat sholat, lalu dia mendapati para sahabat sudah rukuk. Maka sahabat itu ketika mendapati sahabat sudah rukuk, maka sahabat itu rukuk di luar Masjid Nabawi. Sembari rukuk dia jalan masuk ke masjid. Maka pada saat itu Rasulullah diberitahu oleh malaikat tentang perbuatan sahabat ini. Lalu Rasulullah tanya, "Siapa di antara kalian yang tadi sembari rukuk jalan?" Lalu sahabat itu berkata, "Saya ya Rasulullah." Lalu Nabi ketika mendapati sahabat tadi itu mengaku bahwasanya dialah yang jalan sambil rukuk sambil masuk ke Masjid Nabawi, maka Nabi langsung mengatakan, lihat pemilihan kalimatnya Nabi. Zadakallahu hirsan wala tu'id. Ini salah satu di antara ulama membacanya wala tu'id.
Semoga Allah menambahkan kamu semangat kebaikan. Wala tu'id, apa yang kamu lakukan jangan diulangi lagi ya. Ini namanya pemilihan kalimat yang terbaik dengan diksi yang terbaik. Memilih kalimat yang terbaik dengan diksi yang terbaik. Ya. Jadi Nabi itu tidak mengatakan, gimana sih kamu? Belum masuk soko sudah rukuk sambil jalan. Tidak, Nabi mengatakan, zadakallahu khirsan. Semoga Allah menambah semangatmu dalam kebaikan, tetapi perbuatan yang kamu lakukan jangan diulang lagi. Jadi tingkatan perkataan yang terbaik itu sebelum kita membahas tentang dusta dan perkataan-perkataan buruk di sisi Allah yang bisa berakibat buruk pada kualitas kehidupan kita. Yang terbaik itu pemilihan diksinya yang terbaik. Sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin kita mendapati, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu disampaikan ada seorang sahabat yang pada saat ketika dia bermakmum kepada Nabi Muhammad, dia bersin, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah. Para sahabat itu melihat kepadanya ketika dia bersin mengucapkan dzikir itu. Malah ketika sahabat itu dilihat oleh sahabat yang lain, maka justru sahabat yang bersin ini langsung berkata-kata, malakum tangduruna ilayya. Kenapa kalian itu melihat saya? Para sahabat yang lain ketika mendapati sahabat yang tadi bersin malah ngomong, mereka memberikan isyarat sembari mereka memukulkan paha mereka supaya sahabat itu diam. Loh, semakin sahabat tadi tambah ngomong. Tapi setelah selesai sholat, jadi tadi sholatnya agak berantakan khusyuknya. Kenapa sahabat tadi akhirnya ngomong panjang lebar? Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW lalu mengatakan, dan Rasulullah itu tidak langsung memojokkan sahabat yang tadi ngomong ketika menjadi makmum. Rasulullah itu cuma berkata dengan kalimat yang terbaik. Kalimat terbaik yang diucapkan Nabi itu apa? Sesungguhnya ini sholat. Di dalamnya ada doa dan di dalamnya ada dzikir dan tidak boleh ada perkataan manusia yang masuk di dalam sholat. Perkataan yang Nabi sampaikan pada saat itu merupakan perkataan yang dipilih berdasarkan pemilihan diksi-diksi yang terbaik. Tanpa menyudutkan sahabat tadi yang beliau jelas-jelas melakukan kesalahan ngomong ketika bermakmum kepada Nabi. Maka sesungguhnya itulah perkataan yang terbaik. Nomor 3. Kadang-kadang kita ketika kita merasa mewakili kebenaran ataupun ketika kita merasa mewakili ilmu, terkadang kita tidak bisa memilih kalimat yang terbaik. Sehingga akhirnya kadang-kadang kebenaran dan kebaikan yang kita sampaikan tetapi dengan diksi yang buruk itu menjadikan orang itu sempit memahami itu. Kenapa? Pemilihan setiap kalimat itu mempengaruhi hasil yang akan kita dapatkan dari orang yang mendengar kalimat itu ketika kita ucapkan. Makanya yang ketiga, kata para ulama, kalimat yang terbaik itu adalah kalimat yang dipilih dengan kalimat-kalimat dengan diksi-diksi yang indah. Ya. Makanya para santriwati kadang-kadang kalau kita jawab, bisa kita jawab dengan cara yang baik. Misalkan, Waalaikumsalam. Yang semoga Allah berkahi. Simple, tapi itu terkadang bisa menjadikan orang yang menerima salam kita itu menjadi senang. Atau terkadang kita membuka dengan pertanyaan yang sifatnya itu menghangatkan. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat. Kalau ada yang sakit, disembuhkan oleh Allah. Kalau ada masalah, dibukakan jalan keluarnya. Itu semuanya jalan sedekah. Jadi perkataan yang diridhai oleh Allah, yang pertama mengucapkan kebenaran, yang kedua mengajak kepada kebaikan, yang ketiga ke setiap kalimat yang ketika pemilihannya itu diucapkan dengan pemilihan-pemilihan yang baik. Makanya kita pernah mendapati satu kasus gitu. Ada seseorang yang dia merasa bahwasanya ketika dia datang ke masjid, dia mendapatkan banyak vonis, tapi ketika dia datang kepada komunitasnya yang tidak sama sekali memahami tentang Islam, tapi justru dia mendapatkan kehangatan. Dan itu dipengaruhi oleh setiap kalimat yang dia dapatkan. Makanya maaf, jangan sampai di antara kita yang hari ini berada di atas jalan ilmu, itu sampai kita tidak mampu untuk memilih sebuah diksi dan sebuah kalimat sebelum kalimat itu keluar di lisan kita. Pilih yang terbaik. Kita memilih kalimat yang terbaik saja, belum tentu orang itu bisa menerima apa yang kita ucapkan, apalagi kita serampangan ketika mengucapkan.
Bukan berarti ketika kamu di atas ilmu, maka kamu boleh mengutarakan itu dengan apapun kalimat yang akhirnya bisa jadi menyakitin orang lain. Bisa jadi orang lain itu tidak mau memahami kebenaran, bukan karena fitrah mereka itu rusak, tapi bisa jadi orang itu tidak bisa memahami kebenaran karena kita tidak memilih diksi yang terbaik. Makanya yang ketiga, kalimat yang terbaik itu apa? Kalimat yang terbaik itu adalah kalimat yang melalui proses pemilihan kalimat-kalimatnya itu membawa kebaikan dan melegakan, melapangkan orang yang mendengarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Kebaikan dalam perkataan itu, kata para ulama, yang terakhir itu apa? Kalimat yang di dalamnya tidak ada dusta sama sekali. Nah, itu merupakan kalimat yang baik. Nomor 4 yang paling terakhir. Makanya kalau kalimat itu walaupun kalimat mubah, bercanda, selama tidak ada dusta itu masih kategorinya baik. Dan itu masih diridhai oleh Allah. Ya. Dan ketika sudah jatuh dalam kedustaan, nah itulah yang akan menjadi berubah di sisi Allah. Jadi disinilah kita akhirnya memahami, para ulama lalu menyampaikan kepada kita 4 kategori perkataan yang terbaik di sisi Allah. Perkataan yang benar. Dan ini sulit yang luar biasa. Hanya orang-orang yang kuat imannya yang mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang benar di dalam setiap perjalanan hidupnya. Dan mereka siap dengan segala konsekuensinya. Dan mereka ridho dengan segala tekanan-tekanan yang mereka dapatkan ketika mereka konsisten mengucapkan kalimat yang benar. Qaulan sadida, perkataan yang benar. Yang kedua, perkataan yang mengajak kepada kebaikan. Surat Fussilat 33. Ya, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dia mengajak kepada kebaikan. Dia mengajak kepada kebaikan. Dia menyeru kepada kebaikan walaupun terkadang belum mampu untuk menahan orang lain dari kemungkaran. Karena dia fokus kepada kebaikan dulu. Ini yang kedua. Dan dia pun mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Yang ketiga, setiap kalimat yang dipilih dengan diksi-diksi yang terbaik. Dan dia tidak mau menyakitin orang. Jadi sebelum dia ngomong apapun, dia pikir terlebih dahulu apa yang akan dia ucapkan supaya tidak menyakitin orang. Sehingga mereka itu meletakkan hatinya di depan lesannya. Sebelum ngomong apapun, hatinya mikir dulu panjang lebar. Hatinya mikir dulu yang paling dalam. Baru nanti lesannya ngomong. Dan itu berdasarkan kepada apa yang diucapkan oleh Nabi, al-kalimatut thayyibah shadaqatun. Kalimat yang baik itu sedekah. Yang terakhir, yang keempat, kalimat yang baik yang masih dalam lingkup ridhonya Allah, kalimat-kalimatnya tidak ada kedustaan. Kalimat-kalimatnya tidak ada kedustaan. Dia bercanda, diperbolehkan. Tapi bercandanya tidak pernah keluar dari kejujuran. Dia ngomong mau perkara yang mubah, dia ngomong tentang bisnis, dia ngomong tentang barang dagangan, dia ngomong tentang apapun perkara duniawi, tidak ada dusta sama sekali. Walaupun di dalamnya mungkin tidak ada kebaikan, walaupun di dalamnya tidak ada kalimat kebenaran. Dia ngomong perkara dunia, tapi tidak ada dusta. Itu pun sudah dicintai oleh Allah. Dan inilah 4 perkara yang Allah cintai. Maka setelah kita memahami 4 ini, baru nanti kita akan membahas gimana dusta itu yang akhirnya bisa membawa kerusakan dalam diri kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Rusaknya manusia itu terletak pada dustanya. Ya. Dan itulah yang akan menjadikan kita memahami dan mencoba untuk kita kaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.